Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Waalaikumsalam. channel YouTube YB Farm. Berkah sholawat, maksiat minggat, kambing domba sehat. Nah, gini Pak. Oh, ngene ya, ngene. Nah, ini kembali lagi di Jagung Kandang ya teman-teman. Lah ini di sebelah saya ada Pak Toro. Lah ini mungkin teman-teman nggak asing dengan Iya. Pak Toro ini. Pemilik kandang Wangini Wangini Wedhus. Wedhus. Kediri Iya. Pak nggih. Nggih, Kediri, Pare Kediri. Ya ini salah satu sosok yang luar biasa banget. Nah, ini teman-teman pasti pemain TikTok itu pasti sering lihat Pak Toro dalam konten-kontennya. Iya, iya. Nah ini baru pertama kali kami jagung kandang di sini Pak. Iya, nggih. Nah ini kepengen tahu nih bagaimana toh perjalanan Pak Toro membangun Wangini Wedhus ini sampai sebesar ini gitu loh Pak. Iya, Nah iya. pasti kan Nggih. juga mengalami naik turun kayak gitu Iya, Pak ya. betul, Pasti. Lah itu bagaimana Pak Toro bisa survive ketika turun gitu loh Pak. Ini Iya, iya. Wangini Wedhus ini mulai tahun berapa Pak? Kalau boleh tahu. Ini berdiri mulai 2005, Mas. 2005. Nggih, 2005. Jadi masih sebentar, Mas. Sebentar 19 tahun. Ini kalau punya anak mungkin udah lulus SMK ini, udah Iya, kuliah betul. ini. 19 tahun. 19 tahun. Jadi mulai tahun 2005 Pak ya. 2005. Ini udah langsung bergerak di domba Pak. Bergerak di domba, Mas. Pernah dulu sebentar bergerak di kambing tapi nggak lama. Di kambing itu cuma sekitar setengah tahunan. Setengah tahunan. Oke, jadi 2005 pertengahan itu saya di kambing, kemudian 2005 akhir sudah mulai merambah di domba, kambingnya tak tinggal. No, Mas. Oh, ditinggalkan. Kenapa Pak kok bisa ke domba sampai sekarang ini? Karena gini, waktu itu saya karena dari awal memang saya kan nggak pernah pakai pakan hijauan kan. Oke. Untuk ngelatih pakan itu lebih mudah dombanya, perawatannya dari segi ketahanan tubuhnya, kesehatannya itu lebih bandel domba. Makanya saya akhirnya milih di domba itu. Oh, lebih mudah gitu Pak ya. Nggih. Tapi kenapa Pak ya di Indonesia ini lebih familiarnya itu kambing gitu loh Pak. Ya, nggih. Karena dulu di 2005 itu nggih, Mas. Nggih. Kalau kita cerita di 2005. 2005 itu domba itu seperti apa ya? Masih termarginalkan. Jadi waktu itu semua orang itu nggak ada yang mau untuk pelihara domba, itu nggak ada, Mas. Jarang orang mau melihara domba, rata-rata kambing. Warung sate pun itu rata-rata semua kambing. Jadi baru saya memperkenalkan 2005 itu menawarkan. Jadi dulu itu gini, domba itu dulu iya yo, identik karo gaje, identik nganu apa nggak ada dagingnya Iya. gitu. Jadi waktu itu saya memperkenalkan ke warung-warung sate itu dengan cara gini. Tak suruh nyembelih satu, harga tak suruh bayar setelah disembelih. Jadi kalau gini, tak suruh nyembelih, nanti dapat uangnya berapa. Kalau memang rugi, saya yang nanggung ruginya. Biasanya ku labanya kalau sehari umpamanya laba bersih 200, kok ternyata menyembelih domba saya itu kok rugi, nggak laba. Untung nggak dapat untung, cuma pok babok tok, ya itu tak suruh motong 200. Itu saya iklannya gitu. Oh. Tapi ternyata setelah nyembelih, ternyata pertama kali nyembelih itu ternyata labanya lebih dari kalau pakai kambing. Akhirnya dari situ warung sate Oke. malah ngambil ke sini. Oh, gitu. Oke, jadi awal-awalnya gitu. Pakan banyak toh Pak, ternak itu kan banyak. Iya. Ada sapi, ada ayam, bebek juga, terus dan lain sebagainya. Iya. Tapi kenapa kok memilih kambing dan domba? Ini kan hampir sama toh Pak, kambing Iya, sama domba. betul, Itu kenapa Pak? Alasannya. Iya. Alasannya gini. Satu-satunya hewan yang sampai hari ini itu belum begitu ada perhatian dari pemerintah itu ya satu itu, domba kambing. Lah, domba itu kan belum ada tuh ceritanya impor daging domba, itu kan belum ada. Kalau sapi mungkin ketika harganya di sini terlalu mahal, mungkin pemerintah sudah mulai impor daging, akhirnya harga bisa stabil. Oke. Kalau di domba kan nggak ada. Kan kalau di domba kan sampai sehari ini belum ada. Lah justru di domba itu yang ada sekarang kan justru impor, tapi impornya kan bukan impor daging,
tapi impornya kan lebih ke genetik. Genetiknya. Ya meskipun yo genetiknya sakjane genetik di Indonesia ini sakjane cukup sebenarnya Oh, kalau gitu. saya gitu. Gitu. Oke. Nah, terus Pak, kembali lagi yang awal tadi bahwasanya ada pasang surutnya Pak ya. Iya, Ini kan berarti kan 19 tahun nggih. ternak domba. Nggih. Wah, ini kan luar biasa banget Pak. Itu ketika masa apa Pak? Panjenengan niku turun terus akhirnya bisa survive itu karena apa? Oh gitu. Nggih. Jadi gini, domba itu memang dalam perjalanan saya selama 19 tahun ini itu memang pernah terjadi beberapa kali turun gini. Memang di harga yang paling titik nadir di bawah sendiri. Itu biasanya gini Mas, biasanya itu yang sudah terjadi itu karena populasinya yang sudah bludak. Jadi pernah terjadi itu di 2012 kalau nggak salah. Di 2011 atau 2012 itu terjadi seperti itu. Jadi domba itu antara benih pada waktu itu yang paling tren kan Nggih. fattening kan. Nggih. Ya. Jadi orang-orang itu 2005, 2006 itu kan masih ada beberapa kandang cuma saya dan beberapa orang di wilayah Kediri saja itu yang ada waktu itu. Itu enak. Jadi benihnya murah, jualnya waktu itu bisa mahal. Tapi 2012 karena ya biasalah wong Jawa, wong Indonesia lah, orang Indonesia iki lek lah apa usaha mulai kelihatan Naik. lagi tren, kabeh melok latah lah. Nggih. Bahasanya itu FOMO, Pak. Lagi rame sana gerutuk Lah, sana. betul. Kayak bebek ngalor-ngalor gitu. Nah, Ya itu waktu itu seperti itu, Mas. Nggih. Waktu itu apa ya? Pas 2012 itu peminatnya banyak. Jadi akhirnya over gemuknya sudah berlebihan. Akhirnya ya harga langsung jatuh. Tapi waktu itu saya menyikapinya gini, waktu itu saya menyikapi pas waktu mau jatuh saya sudah tahu, tak hitung, tak sensus lah, tak sensus dulu, wah ini kok over gini. Jadi saya di tengah perjalanan itu langsung saya jual punya saya. Saya sudah merasa. Ketika lihat tanda-tanda itu, Iya, Pak, ya? tanda-tanda itu saya jual semuanya. Saya kosongkan kandang. Saya tahan uang, saya cuma ngambil uang waktu itu ya sekitar 50 jutaan. Lainnya tak save dulu. Selain yang 50 juta itu tak buat kulaan. Jadi saya trading saja. Oh. Jadi jual beli guna aja. Jadi dari kandang sana tak lempar, dari kandang sana tak lempar, tak jual gitu aja. Itu selama ada hampir 6-7 bulanan. Nah, setelah itu di titik nadir paling bawah, sudah nggak bisa harganya sudah paling bawah. Di waktu harga sudah paling bawah itu dan tak hitungi coro tak sensus itu jumlahnya sudah menipis, saya baru beli masukkan Mas. Oh. Lah dikala pas kosong itu punya saya pas panen. Oh. Strateginya seperti itu, Pak, Iya ya? gitu nggih. Luar biasa. Ya sama juga Mas. Nggih. Ini kalau hitung saya hitung ya. Nggih. Ini saya hitung. Nanti 2026 meledak sudah wis. Domba, Pak. Atau Domba. domba kambing. Domba itu 2026 nanti akan, kalau hitunganku sensusku ya, Nggih. itu akan meledak jumlahnya. Populasinya Meledak. Yo kalau saya nggih, Nggih. saya hati-hati dengan yang domba-domba genetik yang mahal. Itu hati-hati. hati-hati itu. Nah, Karena populasinya tak hitung dari hari ini itu akan menjadi 7 kali lipat dari hari ini. Itu saya sudah hitung. Logikanya gini. Nggih. Satu domba itu dalam 2 tahun beranak berapa kali? 3 kali kan? 3 kali. Kalau domba sekarang indukan 1 dalam 2 tahun itu 3 kali dan menghasilkan anak kalau 2 berarti 6. Itu berarti kan sudah 1 jadi 7. Nggih. Berarti kalau 1 juta jadinya 7 juta. Itu untuk yang genetik yang
mahal. Mahal. Itu aja genetik yang mahal. Dan genetik mahal itu saya bisa menghitung. Saya bisa menghitung seperti itu. Nggak mungkin sampai 2026 akan disembelih. Kecuali sakit. Kalau disembelih nggak nutut. Karena harganya Dari masih harganya itu, Pak, ya? dari harganya kan mahal. Nggih. Nggak mungkin kan dia dimasukkan ke daging. Nggih. Lah ini nasibnya nanti yang genetik bagus itu yang wis kadung ternak. Terus 2026 populasinya meludak, Nggih. ya itu yang menjadi masalah. Kalau saya gitu, pemikiran saya seperti itu. Kalau yang untuk yang lokal, kalau yang genetik ya standar aja lah. Indukan sing regane sak kilo sidak 5, 70, 80 lah Nggih. gitu. Itu kan masuk di ranah lokal. Itu kan nanti di 2026 itu tak hitung populasinya akan menjadi 3 kali lipat dari hari ini. Bukan 7 kali lipat, tapi 3 kali lipat. Karena apa? 1 ekor itu akan menjadi 7 ekor. Nggih. Kalau 1 juta akan menjadi 7 juta. Tapi ini selama perjalanan 2 tahun ini disembelih karena nutut. Nggih. Ya, ini masih disembelih. Jadi konsumsi dagingnya ke situ. Nah, itu lek tak pikir kok kayaknya gitu. Jatuh bangunnya nganu kayaknya ndek situ kayaknya. Oke. Nanti dilihat di tahun 2026 ya. Iya. Nanti di-play lagi video ini ya. nggih, Lah Pak, nggih. video ini tolong disimpan. Nanti di 2026 tolong diputar lagi. Oh iya. Iya. Nggih. Kalau masalah daging domba itu menggeser daging lain nggak bisa. Karena pangsa pasarnya beda. Kalau untuk menggeser ke daging jenis hewan lain nggak bisa. Tapi kalau populasinya itu Nggih. membludak iya. Itu bisa. Iya. Kalau untuk menggesernya nggak bisa karena punya segmen pasar sendiri. Nggih. Semahal apapun ini daging ayam, daging sapi dan itu punya segmen pasar sendiri-sendiri. Nggih, bener. Apalagi setiap tahun ada Idul Adha itu, Pak, ya. Ada apalagi. Idul Adha itu. Itu Nggih. mayoritas soalnya di Indonesia kan agama Islam, Pak, ya. Iya gitu, nggih, betul. Luar biasa. Oke, Pak, kembali lagi di perjalanannya Pak Nggih. Toro. Untuk saat ini populasi di kandangnya Pak Toro ini berapa ekor, Pak? Kalau penuh itu ada sekitar 2.500 ini itu, nggih. 2.500 ekor, tapi saya itu yang paling banyak memang di fatteningnya. Kenapa kok saya ngambil yang banyak di fatteningnya? Nggih. Karena sudah terlalu banyak yang breeding. Jadi orang-orang itu sebelum boomingnya breeding, saya 2015 itu sudah breeding. 2015. Iya, saya berhenti breeding itu di 2019. Pas lagi Pas mulai rame-ramenya mulai breeding 2020, itu mulai rame-ramenya breeding saya sudah berhenti. Bagi saya lek melok kayak bebek itu gak masuk. Ibaratnya cari kesendirian. Lah, pokok aja padha karo kancane. Kesendirian gitu, Pak Toro. Iya, nggih. Terus kan Pak, ada nggak Pak kisah dari perjalanannya Pak Toro itu yang sangat apa ya? Pasti kan tadi ketika turun toh Pak, pasti Iya, kan iya. ada sesuatu yang dikorbankan Iya, atau iya. apa kan pasti ada tuh Pak. Iya. Itu monggo diceritakan. Kalau saya itu nggih, kalau saya memang titik nadir terbawah itu di 2020. 2020. Di 2020 itu ya apa ya? Karena di 2020 itu ada Covid itu, Nggih. ada Covid. Saya waktu itu saya masukkan domba. Sudah saya sering cerita di channel-channel YouTube-nya teman-teman itu. Saya di 2020 itu saya masukkan domba penuh full. 2019 akhir. 2020-nya itu bulan 2 kan ada pengumuman lockdown itu. Nggih. Dan itu waktu itu pas memang harus keluar, domba saya harus keluar waktu itu. Tapi saya nggak bisa keluar. Karena yo acara apa-apa gak oleh, Iya. terus kan dan sebagainya kan nggak bisa dijual murah, nggak laku. Bukan dijual murah terus laku, dijual murah pun saya jual rugi pun nggak laku. Akhirnya yo saya harus bertahan. Saya ada 2 pilihan. Saya harus bertahan tapi dengan seadanya pakan, atau saya harus tetap mempertahankan domba ini tetap bagus. Saya memilih domba tetap bagus. Akhirnya saya menjual, saya sering cerita itu, saya jual mobil Innova Reborn, menjual Jazz, menjual Pajero sampai itu saya menjual neng TikTok sampai Nggih. yang paling yang sing booming ini gitu ya, itu channel pecah telur itu ya karena itu saya jadi jual itu sampai saya setelah Idul Adha pun
uang di yayasan nggak dibayar, uang di teman-teman yang biasa ngambil ke sini itu juga nggak kebayarkan, banyak yang nggak bayar sampai ya nilainya ya sudah nilai digitnya 9 lah sudah. 9. Nggih, 9 ya lumayan, depannya juga nggak 1, 2 lah, lebih dari itu. Ya, dari situ terakhirnya saya ya titik paling bawah, di titik paling bawah saya nggak punya apa-apa itu, tapi saya harus tetap anak-anak kadang harus bekerja. Nggih. Saya akhirnya punya inisiatif, saya ini dengan modal yang minim saya ngolah kompos, saya juga mendirikan showroom sepeda motor, Nggih. tapi showroom khusus saya spesialis sepeda motor yang jelek-jelek. Alasannya, Pak? Alasannya karena sepeda motor yang jelek itu jenengan cari kemana-mana showroomnya nggak ada, Bener juga. ya kan? Nggih. Nggak ada. Dan orang yang mau nyari sepeda motor yang segmennya untuk ke warung kopi, untuk ke Nggih. sawah, itu ketika ke sini mesti langsung bawa uang. Nggak usah nunggu musyawarah dengan istri dan sebagainya, mesti bawa uang karena uangnya cuma 1,5 juta, Nah. 2 juta, 2,5 juta. Nggih. Ya itu dari situ saya akhirnya mendirikan itu. Ya alhamdulillahnya yo sampai hari ini tetap jalan. Makanya saya di showroom saya itu kan semboyannya namanya Sembako Motor. Itu semboyannya showroomnya bolong arit bolong ngopi. Bolong arit bolong ngopi. Wah, ini ngerangkul kalangan-kalangan yang anu, Pak, ya. Iya betul. Luar nggih, biasa nggih. teman-teman. Pak Toro. Nah, Pak, dari 19 tahun itu naik turunnya itu, yang mendorong Pak Toro untuk terus bertahan Di perdombaan. perdombaan khususnya. Gini, bagi saya naik turunnya itu sebagai pelajaran. Jadi ketika ada naik, ketika ada turun, irama, yes, bagi saya kayak musik, Mas. Nggih. Lek musik itu elek kan, Nggih. naik turun ya itu bagi saya seperti itu. Ya ketika iramanya pas turun, ya kita bagaimana kita bisa mengambil celah itu. Tapi saya yakin setiap kejadian di titik di jatuhnya itu, Terendah nih, Bung. di rendah itu pasti ada celah yang bisa kita ambil. Jadi momen-momen seperti itu pasti ada yang bisa kita ambil. Ya seperti kemarin saya pas waktu jatuh itu ternyata ya ada momen-momennya juga ya ada. Tapi alhamdulillah saya di 2024 niki yo ya ternyata sudah alhamdulillah kok kandangi yo iso kebek maneh. Karo Gusti Allah iki mbuh lek dalan kondi. Nggih. Loh saya 2020 itu masih punya hutang bank 1,5 miliar. Padahal itu masa-masa lagi ibaratnya dunia lagi nganu, Pak, ya. Iya, nggih. Ekonomian itu ya. Nggih, saya waktu itu saya kredit macet. Baru 2022 kemarin bisa lunasi. Nggih. Itu ya wis mbuh carane Gusti Allah lek rezeki ono Nggih. ada saja. Nggih. Jadi di titik-titik seperti itu ya wis kita wis garek bagaimana kita menyikapi itu. Nggih. Luar biasa. Pak, sosok yang selalu mendorong Pak Toro, ibaratnya sosok di belakangnya Pak Toro yang selalu yaitu membuatnya ada, Pak. Ada. Jadi sosok orang yang selalu ada di belakang saya Nggih. itu bagi saya itu para perempuan, Mas. Para perempuan itu menjadi pendorong saya, menjadi inspirasi saya, dan menjadi bagi saya itu doa-doa mereka itu sangat diijabah oleh Allah. Nggih. 3 orang itu, 1 ibu, 2 istri, yang ketiga anak perempuan. Ya sudah itu. Nggih. Bagi saya 3 itu wis doanya insya Allah Nggih. kok masih nganu karo Gusti Allah luwih didengar daripada dongaku dhewe kaya Bener, Pak, bener itu, bener. Iya nggih. Berarti ibu, istri, Sama anak nggih. perempuan. Biasa sekali. Nah kebetulan anak saya alhamdulillah juga perempuan. Alhamdulillah ki ya sedikit banyak saya tanya ke setiap hari kok ya dongane ayahe. Jadi ayahnya pas waktu gini ya didoakan. Istri juga alhamdulillah mendoakan. Apalagi ibu orang tua. Bagi saya ibu itu saya berprinsip bahwa ibu surga kita itu di bawah telapak kaki ibu. Saya sangat setuju. Dan itu memang ya wis itu menjadi prinsip saya hidup Nggih. saya.
Mungkin salah satu pelajarannya yang barusan ini, ojo sampai kualat ke Ya, orang tua, betul. ibu. Nggih, betul. Karena ibu itu bagaimanapun tidak ada ceritanya orang tua durhaka terhadap anak, tapi adanya anak yang durhaka terhadap kedua Nggih. orang tua. Dan sebesar apapun kita mau membalas budi jasa orang tua, apalagi ibu, itu nggak akan bisa kita untuk nopo apa jadi ojo nyembulih. Oh, nyembunyi. Nggak mungkin akan bisa. Iku wis kecil banget wis. Kita cuma bisanya kecil banget. Nggih. Sebesar apapun kita nggak akan bisa. Teman-teman. Banyak sekali pelajaran hidup yang diberikan sama Pak Toro pada video kali ini, teman-teman. Lah, tadi kan Pak Toro sempat bahas ya yang tahun 2026 soal impor. Lah, ini sangat menarik sekali nih. Lah, mungkin itu nanti akan dibahas di video selanjutnya, Pak Toro. Oh gitu. Nggih. Mungkin untuk teman-teman yang mau izin kan jual beli domba toh Pak ya? Iya, nggih. Teman-teman yang mau tanya-tanya ke Pak Toro atau mau beli dombanya di Wangini Wedhus, Iya. bisa Pak ya? Nomor Bisa. HP-nya Pak? Nomor HP-nya kalau nomor saya 085 815 932 768. Tapi kalau nomor yang ini biasanya agak lama responnya. Yang lebih cepat itu biasanya responnya pakai nomornya admin. Itu tapi jangan WA nggih kalau bisa. Telepon aja karena WA-ne biasanya numpuk-numpuk tak delok sampai 600 700. Wah, Nggih, jadi enak pakai nomornya admin. Nomor adminnya piro? 081 085 berapa? 085 155. sampean Ah. bilang nggak apa Mas? Sampean bilang nggak apa? Bentar teman-teman ya, ini Diulang aja toh, enak ya. diulang. 085 155 211 317. Nah, itu. Selain dua nomor itu hati-hati, ini terlalu banyak penipuan. Oh iya. Dan yang mengataskan nama sini itu yang sudah lapor nggak hanya 10-20 orang. Jadi sudah puluhan banyak orang. Itu banyak penipuan-penipuan. Jadi kalau selain dua nomor itu berarti jelas itu penipu. Benar sekali. Dan tadi pesan Pak Toro langsung telepon aja, jangan WA ya, karena Iya. antrinya panjang 700 satu minggu baru dibalas mungkin. Ini banyak keluar sampai keluarnya itu sampai di kolom komen itu sampai saya WA nggak dibalas-balas langsung tak jawab telepon saja saya bilang. Nah, begitu teman-teman. Untuk teman-teman juga yang kepengen gabung grup YIB Farm berbagi ilmu, atau juga teman-teman yang bingung jual domba kambingnya, YIB Farm siap bantu jualin. Lah, langsung chat ke 0812 1212 3362. Terima kasih banyak. Berkah sholawat, maksiat minggat, kambing domba Sehat.